Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Salma. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil presentasi kami yaitu tentang web server dan DB server. Di sini kami anggota pertama yang beranggotakan M. Bayazid Amalin, Zikrullah Al-Hadi, Azila Wandani, dan Hertiani, dan saya sebagai moderator Pandu Salma. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, materi pertama yaitu web server. Web server adalah sebuah sistem yang menyediakan konten web melalui protokol HTTP dan HTTPS. Jadi web server adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan, dan mengirimkan halaman web seperti HTML, video, maupun gambar. Jadi ketika pengguna mengakses website, maka web server adalah pihak yang akan mengirimkan isi situs dari web tersebut. Jadi cara kerja dari web server yaitu pengguna mengakses website menggunakan web browser seperti Mozilla Firefox atau Chrome. Lalu web browser tersebut akan mengirimkan permintaan pengguna ke web server. Lalu web server akan memproses dan mencari database yang sesuai dengan permintaan pengguna tersebut dan mengirimkannya kembali ke browser untuk ditampilkan di halaman pengguna. Adapun fungsi utama dari web server yang pertama yaitu untuk menerima permintaan dari browser. Yang kedua, untuk mengirim halaman web seperti HTML, CSS, dan JavaScript, serta menjalankan aplikasi web dengan bantuan bahasa pemrograman seperti PHP ataupun Python. Lalu ada beberapa komponen dari web server. Yang pertama yaitu HTTP server. HTTP server berfungsi untuk menerima permintaan atau request dari pengguna menggunakan protokol HTTP. Lalu yang kedua yaitu aplikasi web. Aplikasi web adalah aplikasi web ini bisa berupa seperti script PHP, Node.js, Python, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu query processor. Query processor adalah komponen yang berfungsi untuk menerjemahkan dan menjalankan perintah SQL ataupun NoSQL untuk mengubah, menyimpan, menghapus, dan menyimpan data. Lalu yang keempat yaitu security module. Security module adalah komponen web server yang berfungsi untuk mengelola keamanan data dengan menggunakan autentikasi dan otorisasi. Lalu yang kelima yaitu replication dan backup tool, yaitu komponen web server yang berfungsi untuk menjaga keamanan data dengan cara mereplikasi atau menduplikasi data tersebut dan menyalinnya secara berkala atau di backup. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari saya. Contoh web server yang pertama ada Apache HTTP server. Dia mendukung berbagai bahasa server side seperti PHP, Perl, dan Python. Apache bisa digunakan untuk website yang statis dan tidak memiliki banyak traffic atau user base. Yang kedua ada Nginx. Nginx bisa digunakan untuk website yang memiliki traffic yang tinggi itu ribuan koneksi. Yang ketiga ada Microsoft. Biasanya digunakan untuk aplikasi khusus yang berbasis Windows. Apa itu database server? Database server ini dia sistem perangkat lunak atau perangkat keras yang menyimpan, mengelola data, dan memberikan informasi kepada aplikasi atau sistem. Dia juga mengelola data yang nantinya bisa dimanipulasi dan digunakan oleh sistem. Fungsinya yang pertama menyimpan data secara struktur, yang kedua memproses query SQL atau NoSQL, yang ketiga memberikan akses ke data secara aman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, saya akan menjelaskan tentang komponen DB server.
Pertama komponennya itu ada engine, di sini ada inti dari pengolahan query dan data yang telah dimasukkan. Kemudian ada storage engine, di sini menyimpan dan mengolah data yang telah diterima dari server. Kemudian ada query processor, ini memproses perintah SQL dan NoSQL dari yang telah dikirim. Yang keempat ada security module, itu autentikasi dan otorasi, yaitu untuk keamanan agar tidak dibobol atau diretas. Dan replication dan backup tools ini adalah untuk pencadangan atau penyimpanan jika ada kendala. Kemudian contoh database server yang pertama itu MySQL dan PostgreSQL, Relational Database. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional RDBMS open source yang menggunakan SQL untuk mengelola data. PostgreSQL adalah RDBMS open source seperti MySQL, tapi lebih kuat, stabil dan mendukung fitur-fitur canggih. MongoDB dan Redis yang NoSQL database. MongoDB adalah NoSQL database yang menyimpan data dalam bentuk dokumen JSON, disebut BSON di MongoDB. Redis adalah NoSQL database yang berbasis key value dan menyimpan data di RAM in memory sehingga sangat cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada perbedaan web server dan database server. Dari aspek tujuan, web server yaitu menyajikan konten web, sedangkan database server yaitu menyimpan dan mengelola data. Kemudian dari aspek protokol, web server yaitu HTTP atau HTTPS. Kemudian pada database server yaitu JDBC, ODBC, SQL, dan REST API. Kemudian dari aspek data handling, web server yaitu statis atau dinamis. Sedangkan database server yaitu terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian dari aspek performa, web server yaitu throughput tinggi. Kemudian database server yaitu konsistensi dan skalabilitas. Nah, berikutnya itu ada cara kerja dan interaksi. Cara kerjanya itu user mengakses website via browser. Lalu browser kirim request ke web server. Lalu web server eksekusi script, kemudian kirim query ke database server. Lalu database server proses query, lalu kembalikan hasil. Kemudian web server olah hasil, lalu kirim respon ke browser. Nah, berikutnya ada studi kasus atau contoh penerapan. Contohnya di sini website e-commerce, yaitu web server Nginx tambah PHP, yaitu menampilkan halaman produk. Lalu saat user cari produk, web server kirim query ke database server yaitu MySQL. Kemudian database server cari di tabel produk dan kembalikan hasil. Lalu web server tampilkan hasil pencarian ke pengguna. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan membuat implementasi aplikasi menggunakan Ubuntu Server. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat di Oracle VirtualBox. Nah, kita bisa langsung saja mengakses Ubuntu Servernya. Saya cek. Oke. Pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal Apache, MySQL, dan juga PHP di Ubuntu servernya dengan cara sudo apt install apache 2 mysql server lib apache 2 mod php dan juga php mysql. Oke, karena saya sudah mendownload semua yang diperlukan, maka tidak perlu lagi. Dan juga saat kalian awal mendownload MySQL Server, nanti kalian akan diminta untuk mengisi password untuk database yang kalian akan pakai. Baik, pada
tes pertama, kita akan membuat sebuah user pada MySQL dengan cara sudo MySQL. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Sekarang kita akan membuat sebuah user, create user, admin localhost. Admin, misalnya dalam studi kasus ini kita akan membuat sebuah studi kasus e-commerce. Admin toko, localhost identified by, ini digunakan untuk password kita ya. Jadi identified by admin 123. Oh, maaf. Kita berulang, create user, admin toko, localhost identified by admin 123. Baik, kita sudah membuat sebuah user yang bernama admin toko. Selanjutnya kita akan memberikan semua privilege ke admin toko ini. Grant all privileges on admin toko local host. Oh, salah. Oke, maaf ada error. On bintang titik bintang to admin toko. Oke, dengan ini kita sudah memberikan semua privilege ke admin toko. Jadi admin toko bisa melakukan apapun di database kita. Selanjutnya kita flush privileges dan kita akan exit. Nah, kita sudah membuat sebuah user yang bisa mengakses web server dan juga database servernya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah database MySQL user admin toko /p enter password admin 123. Nah, di sini kita sudah ada masuk ke dalam MySQL dengan user admin toko. Pertama kita akan membuat sebuah database, create database e-commerce. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah table, create table produk dengan isi ID integer auto increment. Selanjutnya kita akan membuat sebuah nama produk, nama varchar 50 dan harga integer 9. Ya, 9. Oke, kita tutup. Oh, sepertinya salah. Ini kita beri primary key dan harga integer. Baik, sepertinya ada error di sini. Auto increment primary key. Sepertinya kita salah membuat sesuatu sini. Jadi kita bisa begini 50. Create table produk. Oh, maaf. Kita belum mengakses database-nya. Jadi kita perlu akses database-nya terlebih dahulu. Use e-commerce. Selanjutnya kita buat lagi di sini. Ini 50. ID integer auto increment. Creatable produk ID integer auto increment primary key. Nama voucher harusnya udah benar. Harga integer 50.
Baik, kita lanjut saja. Sepertinya di sini ada error. Kita harus isi di sini not null. Jadi untuk nama itu tidak harus null, not null, dan harga itu desimal 3, 13, dan 2, not null. Oke, 255. You have error. Gimana error ini? Oh, ada typo. Auto increment primary key nama varchar. Oke. Nah, ini kita sudah membuat sebuah table. Kita bisa melihatnya di show table. Di show table. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah tabel produk di database e-commerce. Selanjutnya kita akan memasukkan data ke dalam tabel ini dengan cara insert into product values. Nah, kita bisa memasukkan beberapa data di sini ya. Misalnya kita mau masukkan untuk nama dan juga harga dengan cara values. Misalnya kita membuat 3 data, berarti handphone dengan harga 12.000. Dan juga kita bisa membuat barang sabun dengan harga 2.000. Dan terakhir handuk dengan harga 4.000. Oke, sini kita sudah membuat membuat sebuah data ke dalam tabel produk dengan cara melihatnya select kali from produk. Oke, sudah ada di sini dan kita exit. Baik, selanjutnya kita akan mengecek apakah Apache dan MySQL-nya aktif supaya bisa digunakan dengan cara sudo systemctl status Apache 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Apache 2 sedang running dan bisa digunakan untuk web servernya. Dan kemudian kita akan coba untuk MySQL-nya. Apakah MySQL-nya aktif? MySQL-nya juga aktif dan bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya kita bisa membuat sebuah web sederhana dengan PHP dengan cara cd. Kita pergi ke folder di mana menyimpan lokal yang bisa digunakan untuk localhost dari Apache dengan cd var www.html. Nah, karena saya sudah membuat kodenya dan kodenya lumayan panjang juga, jadi saya hanya akan melihatkan sekilas dan juga menjelaskan kode yang telah saya buat. Tinggal nano demo.php. Nah, di sini kita mempunyai beberapa baris kode. Yang pertama ada error reporting dan juga initiate display error. Ini gunanya untuk mendisplay error jika ada error dalam sistem. Nah, selanjutnya header content type text HTML ini untuk digunakan supaya web yang kita gunakan itu memiliki konten HTML atau konten teks. Nah, selanjutnya kita membuat sebuah variabel yang bernama koneksi dengan nama new MySQLi dengan localhost, domain localhost yang telah kita buat tadi di user, dan kita tinggal mengubah nama dari nama usernya tadi adalah admin toko dan mempunyai password admin13. Dan terakhir ini adalah database yang akan kita gunakan. Database yang kita gunakan tadi adalah e-commerce. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mengecek kalau koneksi tersebut gagal, maka dia akan memberikan print gagal di di konsolnya.
Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel yang bernama result, di mana akan tersambung ke koneksi, dan dari koneksi akan mengambil query select kali from. Ini kita buat produk, karena kita membuat sebuah tabel produk. Nah, di mana nanti result ini akan berisi semua data yang ada di dalam tabel produk. Nah, ini adalah jika result itu true, kalau di situ ada data di dalamnya, maka kita akan mengeprint setiap data tersebut menjadi row. Nah, cara ini echo nama row name. Nah, ini kita juga bisa buat ubah ya. Ini nggak hanya namanya, kita juga bisa buat harga. Dengan cara di sini kita tinggal buat harga, tambah harga, dan ketik lagi row harga. Oke. Nah, kita Ctrl O, oke, dan Ctrl X. Nah, soalnya karena kita menggunakan Ubuntu server dan kita juga tidak bisa mengakses browser seperti Firefox dan juga Chrome, maka kita bisa menggunakan links dengan cara sudo apt install links. Nah, karena saya sudah mendownload, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Kita lanjut dengan membuka web browsernya dengan cara links localhost, dan tadi kita membuat demo.php ya, jadi demo.php. Nah, di sini sudah berhasil ya, kita bisa mengakses apa yang ada di dalam database dengan web server dan DB server, dengan web server Apache dan DB server MySQL. Baik, sekian dari demo untuk web server dan DB server. Akan dilanjutkan ke teman saya untuk kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulannya yaitu web server dan DB server memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi web, karena keduanya saling mendukung agar aplikasi web dapat bekerja dengan baik. Kemudian web server fokus pada penyajian dan interaksi dengan user, karena tugasnya menampilkan halaman web dan menerima permintaan dari pengguna. Dan DB server fokus pada penyimpanan dan pengolahan data, karena bertanggung jawab menyimpan, mengambil, dan mengelola data di belakang layar. Dan demikianlah presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.